Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistya Linda Mois dengan NIM 1314222027 dari kelas 2A jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang terampil mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja SDM. Yang pertama, pengenalan perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Perserikatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Nah, organisasi ini terdiri dari para ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidang keselamatan dan kerjasama. Dalam mengelola perserikatan ini, diperlukan kemampuan memimpin dan mengorganisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti penerapan standar dan kesehatan kerja, pelatihan dan pengembangan SDM, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Kemudian ada peran dalam memimpin mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Peran pemimpin dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini seorang pemimpin memiliki peran penting dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas dan terukur kepada seluruh anggota. Nah, perserikatan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, selain itu, pemimpin juga harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan seluruh anggota perserikatan dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti manajemen perusahaan dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Standar tersebut dapat berupa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja di tempat kerja. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja dapat meliputi penggunaan alat pelindung diri, tata cara penggunaan mesin dan alat-alat berbahaya, serta prosedur evakuasi dalam situasi darurat. Penerapan standar ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Berikut pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan hal yang penting dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan penggunaan alat-alat berbahaya, serta pelatihan tata cara evakuasi dalam situasi darurat. Pengembangan SDM juga harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota perserikatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pengawasan dan evaluasi secara berkala merupakan hal yang penting dalam mengelola perserikatan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program keselamatan dan kesehatan kerja yang telah dijalankan. Pengawasan dan evaluasi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, program keselamatan dan kesehatan kerja dapat terus ditingkatkan dan dijalankan dengan baik. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.